Oke, selamat pagi yang baru join. Tadi baru join itu ada Hilman ya. Halo Hilman, mana Hilman? Pada pagi hari ini pertemuan ke-8 kita akan membahas mengenai perencanaan agregat atau agregat planning gitu ya. Apa sih agregat planning dan pelaksananya seperti apa? Jadi agregat planning ini adalah penjadwalan yang dilakukan secara keseluruhan dari semua produk yang menggunakan sumber daya. Perencanaan agregat disebut juga sebagai penjadwalan agregat. Yang namanya agregat itu selalu dikaitkan dengan banyak dan seluruh gitu, keseluruhan gitu. Jadi perencanaan agregat ini penentuan kuantitas dan waktu produksinya itu dilakukan pada jangka menengah, biasanya antara 3 sampai 18 bulan ke depan. Jadi manajer produksi itu berusaha mencari solusi yang terbaik untuk memenuhi permintaan yang sudah diprediksi. Maksudnya prediksi di sini adalah peramalan atau forecasting-nya dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, persediaan, lembur, subkontrak. Nah, jadi tujuan dari perencanaan agregat di sini adalah memperkecil biaya pada periode perencanaan. Keuntungan perencanaan agregat atau jadwal agregat di sini adalah bagi pengusaha manufaktur, jadwal agregat menghubungkan sasaran perusahaan dengan rencana produksi. Sedangkan untuk organisasi jasa, penjadwalan agregat menghubungkan sasaran dengan jadwal pekerja. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk perencanaan agregat. Yang pertama, keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan dan output. Kemudian adanya prediksi permintaan untuk perencanaan jangka menengah. Jadi perusahaan itu harus membuat forecast atau peramalannya terlebih dahulu untuk memprediksi permintaan yang akan akan ditempuh. Terus kemudian metode untuk menentukan biaya dan model yang mengkombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Jadi untuk perencanaan agregat di sini ada beberapa bagian-bagian yang saling terkait ya. Mulai dari bagian mulai dari bagian forecasting atau peramalan permintaan kebutuhan konsumen. Nah, kalau peramalan kebutuhan konsumen di sini itu biasanya tergantung dari trennya. Trennya konsumen sekarang itu menginginkan yang seperti apa begitu. Terus kemudian disurvei oleh bagian marketing, biasanya marketing perusahaan. Disurvei apakah produk yang ada atau produk sebelumnya itu sudah mewakili oleh keinginan konsumen gitu. Kemudian kalau misalnya sudah dikumpulkan data-data dari responden pengguna konsumen, kemudian dievaluasi kembali oleh perusahaan, dievaluasi apakah produk tersebut masih layak ataukah perlu dimodifikasi lagi produknya gitu. Terus kemudian nanti akan diserahkan ke bagian PPIC jika produk tersebut sudah sudah sesuai. Maksudnya sesuai itu sudah sudah melewati penelitian atau litbangnya gitu. Baru dilanjutkan ke bagian PPIC untuk
merencanakan kebutuhan material, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan sumber daya yang lain, dan untuk perencanaan produksinya. Jadi, perencanaan agregat ini mengkombinasikan sumber daya ke dalam jangka waktu keseluruhan. Nah, itu tadi ya seperti saya yang bicarakan sebelumnya itu tadi, sumber daya yang diperlukan di dalam perencanaan agregat itu banyak sekali. Mulai dari, peramalan permintaan produksi atau peramalan permintaan kebutuhan customer, sampai, perencanaan kebutuhan material, tenaga kerja, dan sumber daya yang lain. Dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak menguraikan per produk, jadi tidak per produk ya. Tetapi, perusahaan atau di dalam perencanaan agregat itu, hanya membahas, banyaknya produk itu saja, tapi tidak dispesifikasikan. Apakah misalnya contohnya mobil yang akan dibuat itu, berapa banyak pintunya, kemudian mobil yang dibuat warna merah atau biru. Jadi kalau perencanaan agregat itu hanya menampilkan jumlah produk secara keseluruhan aja, tapi tanpa merincikan spesifikasi dari produk tersebut. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian yang mempunyai tanggung jawab dalam hal perencanaan agregat. Dimulai dari bawah sampai atas. Dari bawah itu ada manajer operasi, terus kemudian ada para penyelia dan mandor atau supervisor. Jangka waktunya ini biasanya jangka pendek, sekitar periodenya itu 3 bulan. Di mana, job desk-nya ini atau tanggung jawabnya adalah penugasan pekerjaan, pemesanan, penjadwalan kerja, pengiriman, lembur, dan bantuan paruh waktu. Kemudian manajer operasi sendiri tanpa penyelia atau mandor itu merencanakan jangka menengahnya 3 sampai 18 bulan mengenai perencanaan penjualan, perencanaan produksi dan anggaran, menentukan tingkat ketenaga kerjaan, persediaan, subkontrak, menganalisis rencana operasi, itu adalah semua tanggung jawab dari manajer operasi. Kemudian tanggung jawab dari eksekutif puncak dalam perencanaan agregat adalah rencananya ini lebih dari 1 tahun, di mana ada penelitian dan pengembangan atau lead bank-nya. Terus kemudian ada rencana produk baru, penanaman modal, dan lokasi atau perluasan fasilitas. Jadi tanggung jawab dari eksekutif puncak itu seperti itu ya. Jika di tiap perusahaan atau pabrik itu kan punya jenis produknya masing-masing. Nah, biasanya dalam 1 tahun itu mereka ada yang membuat produk lagi gitu ya. Kalaupun misalnya gini, kalau yang sering banyak membuat produk baru itu adalah perusahaan dengan perusahaan kebutuhan konsumen. Misalnya yang memproduksi sabun deterjen, sabun mandi, sabun cuci tangan, terus odol, terus pokoknya yang dipakai oleh customer sehari-hari atau konsumen sehari-hari, itu namanya consumer good. Itu biasanya dalam setahun itu makanan, minuman itu juga, itu biasanya dalam setahun itu mereka akan mengeluarkan produk baru atau inovasi yang baru. Tapi beda halnya dengan perusahaan otomotif. Mungkin perusahaan otomotif itu dilihatnya tidak akan mengeluarkan produk baru misalnya atau mobil baru gitu ya. Tetapi mungkin ada perubahan dari sisi
desain, mobil gitu ya. Biasanya kan kalau desain mobil itu kan setiap tahun itu, berubah mengikuti tren sesuai dengan, survei pasar atau keinginan dari customer gitu. Jadi hubungan perencanaan agregat di sini dimulai dari, nah ini pasar dan permintaan ini. Diprediksi, permintaan pesanannya itu seperti apa, apakah banyak yang tertarik untuk membeli, produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik. Kemudian di sini ada rencana agregat untuk produksi. Rencana agregat untuk produksi ini ada keputusan untuk produk ya. Jadi, produk itu tidak semata-mata produk baru itu bisa langsung dikerjakan, tapi harus melalui, riset dan teknologi. Biasanya ada di bagian litbang, penelitian dan pengembangan. Kemudian di sini ada keputusan mengenai perencanaan proses dan kapasitas. Ini di bagian PPIC. Ada perencanaan tenaga kerja, ketersediaan bahan mentah. Di sini ada master production schedule dan sistem MRP, material requirement planning, dan jadwal kerja terinci. Kemudian di sini ada kapasitas eksternal, apakah perlu menggunakan subkontraktor gitu. Kalaupun misalnya, produksi perusahaan itu, tidak bisa dikerjakan, hanya di dalam perusahaan itu saja. Jadi, butuh menggunakan, subkontraktor yaitu dari eksternal. Jadi ada strategi perencanaan agregat secara rinci. Yang pertama, pemilihan kapasitas itu. Pemilihan kapasitas di sini adalah tidak berusaha untuk mengubah permintaan, tetapi untuk menyerap fluktuasi dalam permintaan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan berusaha untuk mengurangi perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. Kemudian kalau pilihan kapasitas di sini adalah mengubah tingkat persediaan. Manajer meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di masa mendatang. Jadi ketika perusahaan memasuki masa di mana permintaan meningkat, maka tidak akan mengalami kekurangan. Kemudian meragamkan jumlah tenaga kerja. Nah, biasanya itu ada yang dikaryakan atau diberhentikan untuk menyesuaikan tingkat produksi. Kemudian meragamkan tingkat produksi. Meragamkan waktu kerja dengan mengurangi banyaknya jam kerja ketika permintaan rendah dan menambah jam kerja pada saat permintaan naik. Jadi ini adalah strategi-strategi untuk pengaturan penjadwalan agregat ya. Terus kemudian ada subkontrak, yaitu perusahaan dapat melakukan subkontrak selama periode permintaan tinggi dan penggunaan karyawan paruh waktu, terutama ini di sektor jasa. Jadi karyawan paruh waktu dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja yang tidak terampil, contohnya restoran, toko eceran, dan supermarket. Kalau untuk pemilihan permintaan, jadi ketika permintaan rendah, perusahaan dapat meningkatkan permintaan melalui iklan, produksi, dan diskon. Kemudian tunggakan pesanan permintaan tinggi. Jadi perusahaan juga punya tunggakan ya, tunggakan pesanan permintaan tinggi. Jika perusahaan itu mempunyai tunggakan gitu, biasanya ada yang perusahaan tidak mampu memenuhi pesanan pada saat itu juga. Jadi biasanya banyak perusahaan menggunakan tunggakan pesanan. Tapi pendekatan ini sering mengakibatkan hilangnya penjualan.
karena tidak bisa mengatur produksi. Kemudian ada perpaduan produk dan jasa yang counter seasonal dengan musim yang berbeda. Jadi teknik yang digunakan pengusahaan manufaktur mengembangkan produk yang merupakan perpaduan dari barang counter seasonal. Contohnya perusahaan yang membuat pemanas dan pendingin ruangan atau mesin pemotong rumput dan penyingkir salju. Jadi ini disesuaikan dengan musim. Ini ada metode perencanaan agregat. Ini metode diagram, perhitungannya mudah sekali. Ini ada bulan, periode perencanaan, estimasi permintaan, hari produksinya, permintaan per hari. Ini jumlah estimasi permintaannya dibagi hari produksi. Kira-kira permintaannya itu 50 per hari. Nah, ini ada periode juga, rata-rata produksi, jumlah hari produksi, total produksi, estimasi permintaan, perubahan persediaan, persediaan akhir. Nah, ini jumlah. Jadi biasanya ini data ini sudah ada di perusahaan. Kecuali kalau misalnya perusahaan akan menentukan atau meramalkan permintaan di tahun berikutnya gitu. Nah, biasanya nanti perusahaan akan menggunakan data di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya. Misalnya 3 periode, paling kecil itu 3 bulan, kemudian mungkin 6 bulan atau bisa sampai 18 bulan gitu. Di sini ada biaya inventory. Ini tinggal dihitung saja kuantitas dan harga, terus dikali. Oke, dari sini ada pertanyaan mengenai perencanaan agregat. Ini ada yang baru masuk, ini gimana? Halo? Halo, Bu. Halo, Bu. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Suara saya hilang. Maksudnya suara saya tadi keputus-putus. Ya, Yang Bu, lain putus-putus. putus-putus ya? Iya, Bu. Hilang-hilang, Bu, suaranya. Waduh, kenapa ya? Tapi saya udah record kok ini. Nanti bisa dilihat aja. Oke, Bu. Oke, Bu. Ada yang mau bertanya soal materi ataupun soal yang lain selain materi? Gimana? Kan tadi yang untuk penjelasan UTS, tadi ada yang baru masuk ya, jadi nggak tahu. Jadi yang UTS sistem produksi sama pemodelan sudah tidak ada UTS lagi ya. Maksudnya kalian sudah mengerjakan kuis dan tugas. Kalau di sistem produksi kan tugasnya di praktikum, asistensi laporan. Kalau pemodelan kemarin kan sudah tugasnya itu PowerPoint itu ya. Gitu. Jadi kalian nanti pada saat UTS saya memang tetap share soal, tapi tidak perlu kalian kerjakan ya. Kalian hanya perlu mengisi kehadiran saja pada saat UTS. Begitu ya? Ya, beneran, Bu. Iya, benar. Senang, Bu. Ya, alhamdulillah. Maksudnya kalian jadi bisa fokus mengerjakan UTS yang lain ya? Laporan, Bu. Iya, sama laporan. Ya, betul. Jadi kalian bisa fokus mengerjakan yang lain gitu. Oke? Nanti kalaupun nanti mudah-mudahan sih saya nggak berharap kalian nggak bisa masuk BOC karena kan
mungkin ada yang terkendala biaya cicilan ya, cicilan kuliah. Karena kan mungkin, UTS-nya itu kan di akhir bulan ya, biasanya mungkin belum pada gajian gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak ada kendala pada saat kalian masuk BOC gitu ya. Oh iya Nanti Bu, pada terkait yang cicilan tadi Bu, mau ini Bu nanya Bu terkait cicilan tadi, kan banyak apa namanya berita katanya nggak bisa masuk ya, BOC ataupun UTS Bu kalau ya. belum cicilan pertama ataupun kedua. Mhm. Itu gimana Bi ya? Untuk apa namanya mata kuliah yang lain kalau misalkan kita apa namanya UTS, Gini ya, apa harus hubungin wali dosen? begini, sebenarnya kita juga belum tahu, maksudnya, masih bisa masuk BOC atau tidak kalau belum bayar cicilan ya. Tapi itu akan diketahui nanti pada saat hari pertama kalian mencoba masuk ke BOC pada saat hari pertama UTS. Misalnya Senin ya, Senin besok nih ya. Senin besok kan sudah ada mata kuliah saya tuh ya, kalian coba nih masuk. Kalaupun misalnya nggak bisa, kalau saya kan nggak masalah ya, maksudnya ya sudah ada nilainya gitu ya. Terus kalau misalnya kalian nggak bisa absen pun, saya bisa absenkan gitu ya. Tapi kalau misalnya mata kuliah lain, berarti nanti kan sebenarnya, soalnya itu, memang di-share di BOC gitu ya. Memang di-share BOC, tapi siapa tahu nanti, dosen mata kuliah, tersebut masing-masing mata kuliah punya apa sih namanya, punya akses lain selain di BOC gitu loh. Jadi kalian masih bisa mengikuti UTS, gitu ya. Jadi nanti ditanyakan langsung aja sama dosennya gitu. Kalaupun misalnya di BOC kalian tidak bisa masuk gitu. Tapi mudah-mudahan bisa lah ya. Gitu. Gitu Hilman. Jadi nanti ditanyakan aja ke dosennya langsung. Ya baik Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu. Waktunya juga sudah mau habis. Baik, Bu. Oke, semoga Iya, Bu, semuanya sehat-sehat selalu ya. Amin. Dilancarkan rezekinya, biar bisa Amin. tetap kuliah ya, sampai Amin. semester 8 nanti. Jangan sampai ada penambahan semester ya. Baik, Bu. Oke ya, saya akhiri sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.